Tuhan, terima kasih untuk setiap anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu, sepanjang kehidupan kami. Dan saat ini kami boleh ada semua karena kasih kemurahan-Mu, karena Tuhan kami. Kami juga menguji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Di saatnya Tuhan, kami akan sharing-sharing kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Kau menguasai setiap kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga Tuhan, persekutuan Tuhan, pemuda remaja pada malam ini dalam tangan-Mu. Kau pimpin dari awal perjalanan hingga akhir ya Tuhan. Biar semua Tuhan hanya boleh hidup. Urapi setiap kami, urapi di mulut hamba-Mu Tuhan. Biar firman yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi berkat Tuhan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom teman-teman semuanya. Halo. Saya panggil teman-teman aja lah ya, biar lebih akrab dan juga ya, biar awet muda. Ya, selamat malam semuanya, shalom. Dan lagi malam ini saya akan sedikit sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Saya mau ambil tema malam ini, kita buka dulu lah. Alkitab kita buka di Mazmur 90 ya. Kita buka di Mazmur 90. Puji nama Tuhan. Ya. Dari ayat firman Tuhan ini, saya ambil judul waktu. Oh, kembali ya. Waktu ya. Di sini Tuhan kasih hikmat. Mohon maaf, catatan saya. Ya. Faktor U sih. Jadi, mohon maaf. Arti waktu, kalau menurut KBBI ya, ini saya bacakan sedikit, arti waktu atau masa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seluruh rangkaian saat ketika proses perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Nah, waktu yang di sini saya mau bicarakan bukan waktunya Tuhan. Seringkali kita dengar waktu Tuhan, kita harus sabar waktu Tuhan, pasti indah pada waktunya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Gitu. Saya tidak mau bahas itunya, tapi itu yang saya tekankan di sini waktu yang ada dalam hidup kita. Apakah kita sudah menggunakan waktu kita dengan bijak, ya kan? Atau kita sudah melewati waktu yang selama ini kita lewati hingga saat ini? Apakah kita sudah menjadi dampak bagi sekeliling kita, dampak yang positif, gitu loh? Atau kita melewati waktu kita, masa-masa kita hingga saat ini? Seringkali kita mungkin menyakiti orang lain, menyakiti orang sekitar kita. Jadi, saya mau bicara masalah waktu yang kita alami ini. Ya, sedikit saya mau bacakan. Ya, ada sebuah buku berjudul The Top 5 Regrets of the Dying. Ada Bronnie Ware. Dia melakukan wawancara di 12 rumah sakit ya. Dan waktu itu ada pasien udah sekarat, dying. Yes, dia bikin penelitian, dia bikin sebuah buku. Jadi gini, ada beberapa pasien yang mau menghadapi kematian. Jadi tinggal beberapa hari aja dia sisa hidupnya itu. Jadi sama dia tuh diwawancara, tanyain, apa penyesalanmu? Jadi Brownie menanyakan gini, apa penyesalanmu selama ini kamu hidup? Dan rata-rata kebanyakan dari mereka, pasien tersebut menjawab, mereka tidak bisa mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Dan rata-rata penyesalan itu datang di ujung, datang di akhir. Karena dia nggak bisa mengulang waktu yang sudah dia lewati selama ini. Dia nggak bisa menggunakan waktu yang ada dengan baik. Dia menyia-nyiakan waktu yang ada. Akhirnya dia menyesal. Pada saat dia menghadapi kematian, tanya sama Brownie dari Amerika ini,
seandainya waktu boleh berulang, waktu ini boleh diulang, seperti Doraemon ya, nah, pintu ajaib gitu kan. Nah, seandainya waktu bisa diulang, dia akan memperbaiki semua itu. Tapi ternyata waktu nggak bisa diulang. Dan semakin jalan, semakin maju. Teman-teman pernah merasa kayak gini nggak? Bahwa kita nggak terasa loh, kita sudah di bulan 8 di tahun 2020. Padahal saya merasa bahwa ini masih baru-baru tahun 2020 gitu. Tapi ternyata sudah di bulan 8. Kita lockdown karena pandemik COVID ini sudah nggak terasa sudah 6 bulan dari bulan 2. Jadi anak saya libur sekolah itu bulan 2 akhir kalau saya lupa. Jadi kurang lebih sudah 6 bulan. Jadi nggak terasa waktu berjalan begitu cepat. Nggak terasa waktu berjalan begitu cepat. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah menggunakan waktu yang ada ini dengan baik, dengan bijak? Atau kita hanya, ya sudahlah, kita juga, yang penting hidupku seperti air mengalir, ke kiri, ke kanan, pokoknya seperti air mengalir. Tidak ada dampak apapun. Jadi merasa bahwa, ya sudahlah, hidupnya begini-begini. Apakah kita sudah menggunakan waktu kita yang ada ini dengan bijak? Ya, saudara, saya mau sedikit adakan ini. Waktu yang kita punya, perbedaan dengan waktu Tuhan. Kita ini sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, kita punya serba terbatas. Tidak seperti Tuhan, Tuhan kita Tuhan yang unlimited. Jadi Tuhan yang tak terbatas. Dia bisa, kalau kita sih punya kehidupan waktu ya, waktu kita dengan Tuhan sangat-sangat berbeda. Waktu kita yang kita miliki sangat terbatas. Dalam satu hari kita hidup ada 24 jam. Satu bulan ada 30 hari. Satu tahun 12 bulan. Sedangkan Tuhan, waktunya Tuhan tidak ada dalam hari-hari. Jadi kita dibatasi dengan satu hari 24 jam. Satu bulan 30 hari. Jadi ini yang kita harus terkurung di ini, waktu yang kita harus lewati. Sedangkan Tuhan tak terbatas, Tuhan tidak punya waktu. Gitu loh. Dan kita, yang kedua, kita bisa hanya hidup untuk saat ini. Kita nggak bisa mengulang yang sudah kita lewati atau masa lalu. Dan kita juga nggak bisa mengetahui apa yang akan terjadi di depan. Itu apa, masa depan kita, bagaimana. Kalau kita sudah tahu masa depan kita seperti apa, tentu kita kan pasti akan berjaga-jaga. Kita tahu, wah tenang, gue akan jadi seperti ini. Oh tenang, dia pasti jodohku. Aku udah tahu kok dan depan gitu. Tapi kita nggak tahu. Kita hanya bisa apa yang ada saat ini dalam kehidupan kita, ya kita jalani. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok, atau besok pagi, atau sebentar lagi kita nggak tahu. Dengan Tuhan, dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya, dia tetap ada. Dan dia nggak pernah berubah. Itulah keterbatasan manusia, kita sebagai manusia. Waktu yang ada ini. Dan kita juga hidup dalam dunia ini, ada batasan waktu, seperti di ayat di Mazmur 90 tadi, Mazmur 90 ayat yang ke-10 ya. Kita hidup di dunia ini ada batasnya, batas umur ya. Masa hidup kami ayat 10, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi kita itu ada batas waktu ya. Ada batas umur, dibatasi umur 70. Kalau kuat sampai 80 tahun. Jadi pertanyaannya kembali pada kita. Apakah kita sudah menggunakan hari demi hari kehidupan kita dengan sesuatu yang bermanfaat, dengan sesuatu yang membawa dampak yang positif bagi sekitar kita. Nggak usah jauh-jauh deh, bagi keluarga kita, bagi
saudara-saudara kita, orang tua kita, apakah kita sudah jadi panutan? Apakah kita sudah jadi pelaku firman? Apakah kita sudah membawa mereka itu bangga dalam kehidupan kita? Saya mau menyampaikan bagaimana kita bisa mempergunakan waktu dengan bijak atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, sekali lagi saya ulangi, bagaimana kita bisa menggunakan waktu dengan bijak atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, jangan habiskan waktumu dengan sesuatu yang tidak berguna atau nggak penting. Ya, contohnya ini, bermalas-malasan, atau ikut organisasi atau komunitas yang salah, atau kecanduan pada sesuatu, kecanduan pada HP, kecanduan game, kecanduan pada narkoba, seks, atau pornografi. Jadi sesuatu yang nggak penting. Sesuatu yang nggak penting, kadang gini, menyeret keasikan kita, sehingga kita itu membuat nggak terasa itu, loh, sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 5 tahun saya nggak bisa lepas dari game ini. Nggak terasa sudah, karena apa? Umur kita terus semakin pendek. Umur kita terus bertambah. Jadi teman-teman, saat ini saya mau sampaikan, yang masih muda ini, pergunakan waktumu yang ada dengan baik. Segala sesuatu yang nggak penting, segala sesuatu yang nggak berguna, segala sesuatu yang tidak bisa membuat kamu bertumbuh, tinggalkan itu. Ayo, mulai saat ini, bikin perubahan dampak yang membawa orang itu merasa mendapat manfaat kalau kita dekat sama mereka. Oh iya ya, misalnya nih Christian punya teman, wah misalnya saya nih teman Christian, wah Christian itu orang yang baik ya, gini. Jadi dalam pelayanan Christian itu begini. Jadi saya itu bisa melihat, oh jadi panutan Christian seperti ini dalam pelayanannya. Jadi membawa dampak. Jadi jangan sia-siakan waktu kita. Boleh main game, silakan. Saya bukan melarang untuk, wah nggak boleh main ini, main game, atau nggak boleh melakukan komunitas begini. Enggak. Boleh, silakan main game. Boleh. Tapi jangan sampai kita main game ini, misalnya main game di HP ini, menyita waktu kita bersama dengan Tuhan. Gitu. Sampai nggak terasa, ibaratnya gini, kalau kita naik pesawat nih ya, misalnya kalau pesawat itu kan di udara kan ada pilot ya, dikomunikasikan sama pilot sama co-pilot. Biasanya kalau perjalanan panjang itu kan pilot itu ada pilot otomatis. Nah, ada pilot otomatis. Jadi kalau pilot otomatis dinyalakan, jadi tinggal sebelum dinyalakan, pilotnya ini masukin koordinat jalur. Nah, kalau pilotnya salah masukin koordinat tujuan, ya. Jadi pada saat dia menyetel pilot otomatis tersebut, ini nyalain ya. Kalau salah arahnya, salah masukin koordinat, jadi pelan-pelan pesawat ini akan melenceng dari jalur yang seharusnya. Pelan-pelan akan melenceng dari jalurnya, tanpa dia sadari. Jadi teman-teman saat ini harus tahu, benar-benar harus tahu, paham. Jangan sampai salah ambil keputusan. Jangan sampai salah dengan sesuatu yang dilakukan. Kalaupun teman-teman sudah melakukan kesalahan, cepat berbalik. Jangan lakukan kesalahan yang sama. Cepat berbalik. Tinggalkan sesuatu yang menyita waktu kita, segala sesuatu yang membuat kita nggak bisa berkembang, bertumbuh, ayo kita tinggalkan. Kita cari yang positif, kita cari yang bisa merubah kehidupan kita lebih berarti. Oke. Yang kedua, bagaimana kita bisa mempergunakan waktu dengan bijak atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, jangan habiskan waktumu dengan seseorang yang nggak penting. Dengan seseorang yang nggak penting dalam arti gini, teman yang buruk, pergaulan yang buruk. Kita kan tahu, oh ini teman kita bukan membawa kita lebih baik, tapi teman kita ini
lebih membawa ke menjurus yang nggak benar gitu loh. Tinggalkan, saudara. Ada lagi teman-teman yang suka ngerasain itu apa ya bahasa Inggris itu, gosip, suka. Terus ada lagi teman yang suka mengeluh misalnya dalam teman pekerjaan dia suka mengeluh terus. Lama-lama kita akan terseret dengan apa yang dia omongkan gitu loh. Segala sesuatu yang negatif, yang kita nggak cepat-cepat menjauh, kita akan terseret, teman-teman. Jadi segala sesuatu seseorang nggak penting yang membuat kita nggak bukan saya mengajak kita jahat ya, nggak punya teman, nggak. Itu bukan saya kuper ya, nggak. Tapi segala seseorang yang dalam hidupmu yang membuat kamu jauh dari Tuhan, tinggalkan. Salah satunya dengan misalnya pasangan nih, pacar nih. Kalau pacar kita membuat kita jauh daripada Tuhan, kalau dia nggak mau bertobat, ya kan? Ya sudah, kita sudah kasih tahu, kita sudah bawa dia masuk dalam kebenaran Tuhan. Tapi kalau dia nggak mau berubah, nggak mau bertobat, ya sudah, tinggalkan. Padahal Tuhan sudah sediakan yang terbaik untuk kita, gitu loh. Nah, saya mau kasihkan sedikit tugas ya untuk teman-teman malam ini sebelum tidur. Saya mau teman-teman di sini nanti malam berdoa, ya, refleksi diri dalam arti gini. Pernahkah kamu menyadari bahwa ada begitu banyak waktumu yang terbuang secara percuma? Ya, dalam arti gini, terbuang percuma. Jadi malam ini nanti teman-teman merenungkan segala sesuatu, rewind, kayak itu ya, rewind. Aku sudah melewati waktuku selama ini, hingga aku saat ini, pernah nggak kita menyakiti seseorang? Pernah nggak kita, ya mohon maaf, kadang kita nggak secara sengaja sih, membentak orang tua, kadang orang tua nyuruh gini, enggak, sebentar, nah, kita rewind seperti itu. Mungkin kita nggak bisa untuk mengubahnya, tapi saat ini minta sama Tuhan kekuatan. Tuhan, segala sesuatu yang aku menyakiti orang selama ini, Tuhan, aku mau tobat, aku mohon ampun Tuhan atas belas kasihan-Mu, aku mohon. Jadi rewind segala sesuatunya yang membuat hidupmu selama ini mungkin orang tersakiti, mungkin karena perkataan kita, karena perbuatan kita. Jadi ayo sama-sama di malam kita tugas, melakukan tugas kecil, rewind segala sesuatunya. Waktu yang ada ini kita gunakan. Jadi kita rewind, kita perbaiki. Kita nggak bisa perbaiki di masa lalu, karena kita nggak ada Doraemon kan. Kita cuma bisa, oh ya, yang sudah berlalu, yang ke depan saya nggak mau mengulangi lagi. Ambil keputusan itu. Ke depan saya mau berjalan bersama Tuhan, saya mau menggunakan waktu yang ada dengan bijak bersama dengan Tuhan, ya kan? Bikin komitmen, ya kan? Teman-teman semua masih muda, perjalanan masih jauh, Banyak pengalaman yang harus diterima, banyak jalan, istilahnya masih panjang jalan itu yang harus ditempuh. Kalau nggak bersama Tuhan, itu tadi saya ilustrasikan sebuah pesawat. Kalau kita salah ambil keputusan, pesawat itu akan keluar dari jalur. Perlahan-lahan. Dia akan keluar dari jalur. Sebelum kita salah ambil keputusan, tanya sama Tuhan. Tuhan, apakah benar ini keputusan? Kalau Tuhan bilang ya, cepat ambil. Cepat lakukan. Kalau Tuhan bilang jangan, enggak, tinggalkan. Gitu aja, teman-teman, saya sampaikan. Jadi, waktu yang ada, ayo kita gunakan secara sebaik mungkin dengan bijak. Ya, itu aja. Saya kembalikan kepada host. Tuhan Yesus memberkati.